menyampaikan materinya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Ustadzuna Ustadz Shanif Ali Syahbana. Kepada Ustadz Shanif Ali Syahbana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ustadz Abdurrahim Bashir, Ustadz Taufik Abdullah yang kami hormati, kemudian Ustadz Nur Fajriansyah, kemudian Ustadz Abdurrahim Sarjuman, juga Ustadz Aditya Fathunur Rahman dan asatidzah murabi sekalian serta Ustadzat murabiyat yang hadir di kesempatan kali ini, para wali, abak dan umahat serta santriwan santriwati yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan dua materi awal. Ustadz Abdurrahim Bashir mengingatkan kita tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, memperhatikan saudara kita di Gaza, di Palestina. Materi lain yang beliau singgung terkait pendasaran dan urgensi pendidikan adab bagi anak-anak kita. Ustadz Taufik Abdullah tadi menggambarkan contoh bagaimana dulu salafus soleh ngajari adab. Yang diambil sampelnya oleh beliau adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i dan muridnya, serta tadi Imam Ahmad bin Hambal, rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan santriwati sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ada korelasi yang ingin kami sampaikan di majelis ini antara materi awal dan materi yang kedua di dalam bentuk teknis. Ya. Singgung tadi terkait kewajiban kaum muslimin terhadap saudara di Gaza. Tidak akan muncul satu amal dan peran yang besar dari umat ini yang akan datang, khususnya apabila mereka tidak dididik untuk memiliki rasa empati dan juga perhatian terhadap saudara sesama muslim. Ilmu yang dipelajari anak-anak ini arahnya mau dibawa kemana? Itu dari pondasi adab yang ditanamkan. Para ulama salafus saleh pendahulu kita dengan kesederhanaan media, dengan kesederhanaan fasilitas, tapi amal mereka itu besar. Disinggung Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu namanya sampai sekarang kita masih kenal. Karya-karya mereka sampai sekarang masih terjaga. Ilmu mereka turun-temurun diajarkan, diriwayatkan untuk jadi pedoman ya, di seluruh kaum muslimin dimanapun. Ya, tidak akan mereka pernah merasa cukup dan merasa bisa mampu memahami agama ini kecuali dari wasilah ilmu para pendahulunya. Kemudian kalau ditarik selanjutnya ke belakang, dari ilmu para ulama ini muncul juga kader-kader. Lawan pahlawan yang besar bagi Islam. Kalau kita berbicara sejarah Baitul Maqdis mesti tidak akan lepas dari nama Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Mulai harus dikuatkan lagi ya
bagaimana sirah para pendahulu kita, sirah orang-orang besar pahlawan ini dibacakan, dikisahkan agar muncul semangat ya. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi itu kan silsilah panjang dari para ulama-ulama pendahulunya. Nama-nama seperti Nuruddin Al-Azangki, ada nama Imaduddin Azangki, ada nama Imam Ghazali, ya, ada nama Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, bisa nanti dibaca satu buku yang berjudul Hakadha Dhahara Jaishu Salahuddin. Di situ diulas bagaimana sejarah munculnya Salahuddin yang kemudian membebaskan Baitul Maqdis itu tidak serta-merta. Nah, maka Aba dan Ummahat yang dirahmati Allah, apa kaitannya dengan adab? Ya, dan tadi disampaikan bahwa adab ini pondasi agama, adab ini 2/3 atau separuh agama, separuh ilmu. Karena memang karakter yang nanti akan nampak dari anak-anak kita itu ya bagaimana adab mereka. Al-Quran yang dihafal, hadis yang dihafal, ilmu yang difahami itu tidak betul-betul mendatangkan manfaat bagi mereka atau bagi orang sekitar mereka kecuali diarahkan oleh adab. Nah, maka bab yang pertama yang biasanya dibahas oleh para ulama dalam adab menuntut ilmu itu ikhlas. Ya, ini teknisnya ini. Seumpama anak-anak kita itu belajar menuntut ilmu di pondok, ngafal Quran, ngafal hadis, tujuannya cuman agar dapat gelar. Ya, ini saya langsung blak-blakan aja dapat gelar, disebut hafid, ya disebut apalagi mungkin julukan-julukan. Ya, kalau sekarang gelar-gelar akademis, LC, MA, doktor, profesor. Kita menafikan bahwa itu benar memiliki peran dan urgensi, ya, wasilah untuk menuju kemaslahatan dakwah. Ada. Tapi saya berbicara itu jadi tujuan utama yang dicari anak-anak kita. Seandainya kemudian tujuan itu sudah tercapai, apa kemudian mereka masih tergerak hatinya untuk beramal lebih dari itu? Apa saya peduli saudara di Palestina sana, wong saya belajar itu yang penting dapat LC, saya udah dapat LC. Yang penting saya disebut Al-Hafid, yang penting ada embel-embel doktor, profesor di depannya. Ya. Atau sekedar mohon maaf apabila anak-anak kita itu punya tujuan. Ketika menuntut ilmu itu saya punya tujuan menuntut ilmu, yang penting nanti saya harus punya pesantren. Otomatis ketika sudah punya pesantren ya sudah, amal dia sampai di situ saja karena tujuan dia sudah tercapai. Kenapa bab ikhlas itu selalu disampaikan di awal? Karena memang niat itu berada di awal dari setiap amal kan gitu. Innamal a'malu binniyat. Definisi niat itu apa? Ya, qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Menyengaja sesuatu bersamaan dengan amalannya. Ya. Artinya dia di awal amal itu memang harus ada niat. Ya. Kalau belum beramal sudah ada satu tujuan namanya azam. Ya. Sedikit perbedaan dari sisi bahasa antara niat dan azam. Mau itu azam, mau itu niat harus ikhlas. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah maka santri yang niatnya itu ikhlas, ya, itu insya Allah dalam proses belajar itu tahan banting sesuai dengan niat yang sudah ditanamkan. Ya.
dia menghadapi problematika dalam proses belajar, dia akan menganggap itu semua adalah bagian dari pahala, ya, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lama ada satu masalah cukup serius ya di satu lembaga pendidikan. Ya, problematikanya sebetulnya sederhana. Ada anak di situ yang katanya dibully oleh teman-temannya. Ini kan baru rame ya di dunia pendidikan, pedurungan, pedurungan Semarang, ya. Perundungan, ya, atau istilahnya bully. Nah, kemudian anak yang katanya korban bully ini gara-gara dibully teman-temannya itu akhirnya trauma, tidak mau sekolah. Akhirnya rame lah, walinya tidak terima, kemudian akhirnya mengangkat masalah ini di media sosial sehingga semua orang baca. Ya, akhirnya terjadi kumpul antar wali menekan kepada lembaga untuk bagaimana dihilangkan adanya bullying di lingkungan sekolah. Kalau saya yang diprotes gitu, saya akan tanya, Pak, Anda punya berapa anak? Saya punya 4, Pak Ustadz, laki-laki semua atau laki-laki perempuan, laki semua 4 seumpama. Bisa enggak Anda menghentikan bullying dari kakak yang paling besar kepada adik-adiknya? Kira-kira bagaimana? Bisa enggak itu? Ya. Dalam rumah aja kita ada kakak adik gitu, terus kemudian kakaknya nakalin tuh hal yang biasa atau hal yang tidak biasa? Hal yang biasa toh? Tapi apa jenengan mau kalau gara-gara itu jenengan dilaporin sebagai orang tua yang tidak baik karena tidak bisa menghentikan bullying di lingkungan rumah? Ini masalahnya sekarang, problematika bullying ini memiliki dimensi yang diperluas, diperlebar itu. Akhirnya anak sekedar canda, ejek-ejekan dikit tuh ini bully. Masalahnya itu kurang dikuatkan niatnya itu. Ya, orang tua sekarang gagal menanamkan kamu masuk sekolah, kamu masuk pondok untuk apa, nak? Sudahlah orang tuanya tidak membekali anak begitu, anaknya sekolah di satu lembaga yang juga tidak punya perhatian terhadap nilai ini. Ini baru bicara satu poin, ikhlas. Karena nanti kalau bab teknis ini setiap adab punya perannya masing-masing dan itu luar biasa. Saya mau ngupas ikhlas dulu karena ini penting, nanti korelasinya juga dengan peran keumatan. Jadi anak yang dia itu dibekali cukup sama orang tua, nak kamu berangkat ke pesantren, kamu menuntut ilmu ini ibadah, itu harus ditegaskan betul ke anak-anak. Ini semua nih santri-santri yang di belakang harus dengar ini yang Ustadz sampaikan, ya. Dan ini sudah sering kami ulang-ulang ke mereka. Datangnya mereka ke sini itu ibadah. Arti ibadah itu apa? Kita sedang ngabdi, ya. Kita sedang ngabdi, sedang mencurahkan tenaga untuk menyembah Allah, untuk korup, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi perginya kamu dari rumah menuju tempat belajar, menuju pesantren, itu nilai ibadah melekat di situ. Itu yang harus jadi niat utamanya. Maka segala rintangan, segala ujian ketika kamu belajar itu ada nilai pahalanya. Kalau setiap anak punya modal begini, dia mau ketemu teman yang seperti apa, mau dibully, mau diejek, mau di dalam proses dia belajar, wallah nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia ngerasa, oh iya ini semakin saya dibully semakin saya tambah
pahala. Ya. Bullying itu kalau dengan definisi yang sekarang ini diperluas lagi, sekedar ada ejekan verbal, bully. Siapa yang bisa menghentikan itu secara total? Wong itu keharusan di dalam bersosial dan interaksi dengan sekitar. Kadang di komunitas bapak-bapak aja nek bully ya biasa itu. Di komunitas emak-emak juga bully itu ada. Jadi itu hal yang lumrah saja gitu. Maka tadi saya gambarkan di rumah kita punya anak 4. Padahal kadang cewek semua itu, antar yang gede sama yang kecil, ejek-ejekan, nakal-nakalan itu biasa itu. Apa mau itu didefinisikan sebagai bully itu. Salahnya di situ adalah bagaimana kita memproteksi dan memberi bekal kepada anak. Salah ikhlas. Ini juga nanti larinya kepada untuk apa ilmu yang dia pelajari. Jadi sudah saya singgung masalah gelar, masalah. Kalau tujuannya hanya sekedar embel-embel itu, ilmu itu nggak kepake semua. Setelah gelar itu sudah didapat. Anak kita didik. Kamu cari duit, kamu cari ma'isyah dengan gelar kamu. Dan tujuan hidup dia itu ya sekedar cari duit. Maka setelah dapat profesor, doktor dan yang lain, ilmu itu udah nggak dipakai semua. Sudah nggak ada kepedulian sama sekali dengan kaidah-kaidah adab dan yang lain. Kata seumpama anak itu punya tujuan pengen jadi dokter, kemudian dia belajar ilmu kedokteran, dapat gelar dokter. Sudah dapat izin praktek. Ya. Seandainya tidak ditanamkan dengan betul ilmu itu untuk apa? Ya dia udah nggak peduli dengan kode etik kedokteran, dengan masalah malpraktek, dengan masalah amanah. Yang penting saya sudah dipanggil dokter, saya sudah bisa praktek. Suka-suka saya ngasih resep, suka-suka saya diagnosa. Kadang banyak orang itu terdolimi dengan malprakteknya satu ya istilahnya itu profesi kedokteran, kemudian dia memilih untuk tidak memperkarakan, kan juga banyak yang begitu. Sehingga ya jalan-jalan aja gitu. Nah ini problemnya kembali kepada apa? Niat, masalah niat saja, efeknya ke situ. Anak kita memahami bahwasanya niat mencari ilmu itu adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengabdi kepada masyarakat, kepada umat. Ya. Ilmu apapun yang dia cari akan selalu diarahkan ke situ. Ya. Kalau dia punya latar belakang pendidikan kedokteran, seumpamanya ilmu kesehatan, dia melihat situasi Gaza seperti itu tuh hatinya berkecamuk, saya pengen ke sana. Apa pengen ke sana? Di sana butuh dokter. Banyak korban jatuh, dokternya terbatas, mungkin dokternya juga ada yang jadi korban. Hatinya berkecamuk tuh pengen ke sana. Dia jadi bisnismen, jadi pengusaha yang sukses. Dari sejak awal belajar ditanamkan ilmumu harus bermanfaat bagi umat. Ilmumu itu untuk ngabdi kepada Allah. Dengar ada saudara di Gaza seperti itu, sudah langsung itu hatinya berkecamuk, saya punya duit nih pengen tak infakkan semuanya di jalan Allah. Hasilnya jauh ke sana. Dan di dalam teknis pendidikan secara langsung, ilmu ikhlas itu dahsyat. Ya, anak yang ikhlas dalam menuntut ilmu, dia mau dapati kesusahan apapun dia tidak akan mundur. Mau dimarahi ustadz, mau disinggung, mau diusir sama ustadznya balik lagi. Wong saya ini pengen menuntut ilmu untuk ibadah. Sekarang ini karena tipisnya ikhlas, ya,
Santri disinggung sama ustadznya gara-gara ustadznya ini ikhlas betul-betul nasihatin. Tersinggung dengan omongan yang sangat sepele saja, mutung, istilah mutung itu ngambek. Tidak mau lagi belajar. Pulang ke rumah, saya nggak mau lagi balik pondok. Problemnya niat itu. Problemnya apa? Niat. Jadi tadi disampaikan sama Ustadz Taufik ya, kisah bagaimana salafus soleh dulu itu. Ya, orang tuanya mempersiapkan anak-anaknya, sampai ketemu gurunya pun gurunya juga menyentuh bab-bab itu. Maka tadi Imam Malik ketika disampaikan oleh orang tuanya, oleh ibundanya, ambillah dulu adabnya Robi. Ya, Robi'ah Ar-Ra'i. Ambillah dulu adabnya Robi'ah Ar-Ra'i. Itu bukan hanya adab yang sifatnya cara berpakaian, cara bertutur, bukan hanya itu yang lebih dalam lagi, yaitu adalah tentang keikhlasannya, tentang ketawaduannya, tentang kezuhudannya. Wah, ini kalau dibahas masih panjang ya, tapi saya ingin ngangkat satu dulu, ini bab ikhlas. Dan saya mengajak mari sama-sama wali, ayah, bunda, juga para asatidzah tanpa terkecuali, kita sama-sama mengarahkan anak-anak kita kepada nilai ikhlas yang benar ini. Kalau enggak demikian, jangan harap Masjidil Aqsa bisa dibebaskan. Siapa yang mau bebaskan? Kalau generasi-generasinya enggak ada yang belajar ikhlas mengabdikan ilmunya untuk agama ini. Dia bernyaman-nyaman di posisinya sekarang, ngapain repot-repot mikirin saudara di sana? Apa yang mendorong dia ke sana? Keikhlasan dia di dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengarahkan ilmu itu untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga agamanya. Nah, coba nanti kita sama-sama ya berikhtiar. Ya, ketika ada problem boleh nanti grup yang disediakan itu digunakan untuk diskusi. Ustadz, gimana ini cara saya ngajarin ikhlas ke anak-anak? Ya kita saling sharing. Nanti ada wali-wali yang di situ, masya Allah, ada wali-wali kita itu juga para asatidzah, para ulama yang lebih alim daripada kami-kami di sini itu. Nah, ini juga nanti memberikan faedah-faedahnya untuk bisa saling dipraktekkan. Ya, kita bisa saling menyokong satu sama lain ya, agar segera terrealisasi generasi pembebas Al-Aqsa. Demikian ya. Siap ini? Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Saya kembalikan selanjutnya kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Sanif Ali Syahbana yang telah menyampaikan materinya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya.